cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open lagi nih. STS Diskusi dan Rekomendasi bulan Juli 2023. Aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2023. Nah, apa itu STS Rekom dan Diskusi? Dan kita ada dua grup ya di sini. STS Rekom isinya adalah stock pick saham, swing ODT, PSJP, dan scalping. Terus yang di diskusinya adalah tentang diskusi saham buat belajar-belajar atau chatting-chatting tentang pertanyaan yang ada di menu Rekom. Nah, kita akan lihat Rekom yang masih jalan saat ini yaitu Rekom Juni 2023. Nah, di sini kita ada menu swing seperti ini ya. Saya ngasih target TP1, TP2, TP3. Nah, selain swing kita juga ada menu gorengan, teman-teman ya. Di menu gorengan juga ada menunya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada buy 2-nya seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung langsung japri saya aja ya. Kontak ada di deskripsi, langsung tanya-tanya aja saya langsung. Nah, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas IPO baru yaitu Sinergi guys ya. Sinergi Network atau PT Sinergi Inti Andalan Primater BK atau nanti kodenya yaitu INET. Ini adalah perusahaan penyedia layanan internet dan bandwidth. Yang mungkin mirip-mirip kayak Mora maybe atau Link seperti itu, tapi skalanya ini kecil teman-teman. Ini masuk papan pengembangan ya. Nah, kita lihat di sini untuk periode book building-nya tanggal 26 Juni sampai tanggal 5 Juli untuk rentang harga 100 sampai 101. Nah, ini kayaknya emang mau jual di harga 100, teman-teman. Dan di sini ada warannya 5/7. Nah, kami tawarkan 15 juta lot. Nah, kita langsung lihat aja ke bagian prospektusnya, teman-teman. Nah, ini saya udah baca-baca sampai ke halaman sini. Nice, kita lihat dari underwriter. Underwriternya adalah Sinhan ya, atau kode brokernya adalah AHA. Terakhir yang ngipoin Maxi. Gimana teman-teman? Maxi CLD berapa? Kalau saya CLD 89. Lumayan sih CL-nya ya. Sekitaran 600.000. Nah, untuk AHA ini ya, ini bisa dibilang mungkin jadi salah satu underwriter, underwriter tercepat ya, yang IPO saham. Terus sahamnya itu sampai ke 50. Jadi pencetak rekor teman-teman itu di Maxi. Nah, Maxi ini nyetak rekor ya dari IPO itu cuman butuh waktu berapa hari nih ya guys? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 hari nyentuh ke 50. Ini adalah tercepat yaitu prestasi dari underwriter Sinhan seperti guys si Maxi. Next, terus saham yang berikutnya adalah Pipa teman-teman ya. Nah, Pipa ini saya cuan sih di Pipa ya, tapi sekarang juga jadi indeks LQ50 juga sama kayak Maxi ya. Ini udah mau jadi indeks LQ50. Nah, Pipa ini kok bisa arah seperti itu? Coba kita lihat ya, apakah dia itu sendiri? Kita lihat ya. Pipa sendiri ya. Jadi lagi waras aja sih AHA-nya guys. Next, terus selanjutnya adalah saham dari IRSX. Kita lihat. Tapi ya tetap aja ke 50 juga sih Pipa kan. Nah, IRSX guys, IRSX ini ya bisa dibilang sempat dikasih cuan juga, tapi ya ngedrop juga sih. Walaupun nggak drop kayak Maxi gitu, tapi masih di bawah naik sih. Mendingan sih IRSX daripada Maxi. Kita lihat sama siapa dia, IRSX. IRSX dia sendiri juga guys ya. Saya cuan juga sih di IRSX walaupun nggak maksimal, cuman sedikit. Nah, terus Jati teman-teman. Nah, Jati ini mending ya. Saya dapat cuan juga di Jati. Ya, saya kejual di hari kedua. Waktu kebongkar ya teman-teman. Ternyata di hari ketiganya masih di bawah naik ya, si Jati. Kita lihat Jati di sini dia sama KGI guys, HD. Ya, sama HD berdua. Makanya sahamnya naik ya. Kalau Sinhan sendiri melempem ya. Nah, ini masih ditahan guys sama HD nih. Kalau misalnya Sinhan sendiri mungkin udah ke 50 juga si Jati. Oke, terus lanjutnya Sweet guys. Spesialis LQ50 kayaknya si Sinhan ini. Oke, kita lihat di sini Sweet. Sweet ini ya naik juga sih di hari pertama. Ya, cuman sekarang juga sahamnya di 80 dan kurang liquid juga. Kayaknya emang underwriter AHA ini habis IPO ditinggal gitu ya sahamnya. Jadinya jadi nggak liquid ke 50 seperti itu. Oke, terus Soul guys. Nah, ini Soul yang terakhir. Kalau Soul ini akselerasi dan langsung dibantai juga. Sekarang harganya 24. Oke guys ya, jadi itu adalah historis dari underwriter Sinhan atau AHA ya.
kurang bagus dan bisa dibilang spesialis LQ50. Nah, coba kita lihat untuk lanjut apakah prospektus dari perusahaan ini menarik gitu ya. Semoga aja bisa jadi kayak Pipa gitu ya, semoga aja, atau jadi seperti itu guys ya. Nggak kayak Maxi. Nice, kita lihat guys ya, langsung ke bagian nomor 22. Nah, 22 guys ya, nomor 22 di sini adalah saham yang ditawarkan. Nah, persentase saya yang ditawarkan adalah 20% ya, jumlahnya segini teman-teman. Terus untuk nilai nominalnya adalah 10. Nah, dijual di 100, nilai nominal 10. Udah otomatis PBV udah 10 kali. Ngeri ya guys ya. Dijual di 50 pun masih 5 kali lipat ya, untungnya lebih gede sih pemodal awal gitu. Terus di sini ada warannya teman-teman buat pemanis ya, biar teman-teman itu mau beli harga saham yang mahal tersebut. Itu di warannya adalah 5/7 dengan harga tebus 91. Ini aneh. Jarang banget. Seingat saya nggak pernah seperti ini. Jadi biasanya harga tebus itu di bawah harga IPO. Biasanya harga tebus itu di atas harga IPO, bukan di bawah. Mas Bro, perhatikan deh IPO-IPO yang dulu-dulu gitu ya. Harga tebusnya biasanya di atas harga IPO. Misalnya IPO-nya 100, harga tebusnya di 150 atau kadang-kadang 300. Jati bahkan di 600 ya atau 500 gitu, tinggi banget ya. Nah, ini lucu. Harga tebusnya di bawah harga IPO. Memang dapat bonusnya waran tuh 5/7. Ya, untuk harga tebusnya itu 91. Berarti si perusahaan ini nggak yakin bahwa di masa yang akan datang atau umur waran tuh berapa? Umur waran biasanya 2 tahun. Berarti perusahaan itu nggak yakin nanti di 2 tahun yang akan datang itu harganya bakal lebih dari 100. Makanya harga tebusnya 91. Kalau perusahaan itu yakin bahwa perusahaan saya ini bakal nanti ke 200, mungkin harga tebus luarnya ke 200. Tapi dia berarti yakinnya cuma 2 tahun lagi ke 91 aja. Seperti itu guys ya. Nice, ini adalah bonus warannya. Tapi ya kalau kita lihat Maxi kemarin, kita dapat bonus waran 1/1, itu kejual di harga 2 dan 3 teman-teman. Jadi kayaknya nyelilit juga gitu ya. Ngapain, buat apa dapat bonus waran gede-gede kalau kejualnya di angka Rp2 kan, sama aja. Sedikit juga dapat bonusnya gitu ya. Ditambah lagi ARB ya, induknya kan ngeri juga. Next, kita langsung lihat aja ke nomor 23 teman-teman. Ini adalah sahamnya teman-teman ya. Itu pengendalian adalah PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara. Nah, ini memegang 99% guys. Terus ada Muhammad Arif, cuman sedikit ya seperti itu guys. Ini adalah struktur permodalan awalnya. Terus nomor 41 yaitu rencana penggunaan dana. Nah, kita lihat ya. Jadi IPO-nya berapa tadi? Sekitaran 150M ya. 150M ya dapatnya. Di sini sekitaran 90M-nya itu digunakan anak usahanya ya untuk Kapek ya, untuk pengembangan jaringan kabel fiber optik di area Jabodetabek. Jadi untuk pelayanan kabel fiber optik di Jabodetabek. Nah, ini adalah rinciannya teman-teman untuk Jakarta 1,175 km, terus Bogor segini teman-teman. Jadi ini untuk menambah jaringan lah seperti itu guys, untuk 90M-nya gitu ya. Nah, kemudian adalah nama kontraktor pembangunan jaringan fiber optik berserta jaringannya ini guys ya. Dan nggak ada yang TBK ya. Nice, terus untuk sekitaran 30 miliarannya lagi ya, digunakan oleh PFI sebagai modal kerja operasional pada pembelian bandwidth internet, pembayaran gaji, dan uang jaminan deposit sewa fiber optik di area Pulau Jawa. Dan ada berdua akan kembali bla bla bla. Nice, jadi nggak ada masalah guys ya ini guys. Jadi istilahnya untuk bayar gaji. Dan untuk pembelian bandwidth internet ya, ini untuk pengembangan juga guys ya. Next, untuk 30M-nya lagi digunakan untuk DPS ya, anak usahanya guys ya. Untuk pemasaran, pembayaran gaji juga. Jadi ini pembayaran gaji. Separohnya buat bayar gaji. Sisanya digunakan personal untuk bayar gaji. Oke, jadi yang bener-bener buat ekspansi sebenarnya intinya yang 90M tadi. Sisanya ya nggak jelas gitu ya, buat bayar gaji. Oke guys, nice. Terus lanjut nomor 26 naik lagi guys, itu dividen teman-teman. Nah, ini bagi dividen loh.
Nah, nanti ini guys ya. Bagi dividen, yaitu Persero berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% dari laba tahun 2023. Jadi nanti di tahun 2024 itu dia akan bagikan dividen teman-teman maksimal 50%. Nanti walaupun di harga 50, teman-teman akan terus dapat dividen kalau perusahaan ini laba. Juga guys. Nice, terus selanjutnya nomor 27 yaitu aset teman-teman. Nah ini asetnya guys, kita lihat ya, total aset. Nah total asetnya ini tahun 2020 itu asetnya cuma 5M. Dan tahun 2001, 2022, 2023 langsung naik jadi 71M. Jadi juga guys ya, memang ekuitasnya ini terus tumbuh. Seperti itu guys. Berarti memang perusahaan ini ya terus bertumbuh. Jaringannya tambah banyak, pelanggannya tambah banyak seperti itu guys. Total hutangnya juga nggak terlalu gede. Jadi bisa dibilang perusahaan ini aman ya kalau masalah hutang teman-teman ya. Aman banget ya. Paling DER-nya itu cuma 10%. Nah kita lihat dari pendapatan teman-teman. Nah kita lihat pendapatan bersihnya juga terpantau naik ya. 2020 segini 13M, 2021 19M, 2022 19,9 naik dikit lah di tahun 2020. Tapi kalau kita lihat tahun 2023 ini kan kuartal 1. Dibanding kuartal 1 2022 itu naiknya banyak guys. Dari 4,5 jadi 6,5. Itu naik berapa persen tuh? Naik 50% profitnya. Apa namanya pendapatan bersihnya? Naik 50%. Itu gede guys. Nah kita lihat laba usahanya teman-teman juga naik sekitaran berapa persen nih? 30%-an ya. Ya 30-40% lah. Terus untuk laba per tahun berjalannya naik sekitaran 20%. Istilahnya nanti di tahun 2023 sampai akhir harusnya itu profitnya lebih gede daripada tahun 2022 sampai kuartal 4. Mantap juga nih guys ya untuk si pendapatan dari Inet. Jadi terus tumbuh. Next terus selanjutnya adalah nomor 39 guys ya. Nomor 39 di sini yaitu pembatasan. Jadi harus di lock nih guys ya. Karena nominalnya 10. Kalau nggak di lock langsung dibantai di hari pertama. Wow, ngeri juga guys. Karena pemodal awal itu udah untung. Jadi modal 10 dijual di IPO di 100, untung berapa persen tuh? 1000% guys. Next, kita lihat di sini ya. Di lock nih guys ya. Bla bla bla. Ini guys, ini Mas Bro bisa baca sendiri di sini. Tapi yang intinya adalah perusahaan tersebut sampai dengan 8 bulan sini guys ya. Dilarang untuk mengalihkan seluruh pemilikan atas efek bersifat ekuitas tersebut sampai dengan 8 bulan. Jadi lock 8 bulan teman-teman. Nah nomor 121. Nah ini yang sedikit tercengang guys ya. Perusahaan dengan aset yang segitu gede gitu ya nggak terlalu gede sih. Karyawannya cuma 19. Ya mungkin ini perusahaan jasa internet dan bandwidth ini cuma butuh staffnya doang kali ya. Terus untuk pengembangan misalnya pemasangan kabel fiber optik itu dia pakai kontraktor ya, pakai pihak ketiga. Seperti itu juga bisa. Makanya karyawannya cuma sedikit. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini untuk tahun 2020 malah cuma 8 karyawannya. Terus 2021 naik, tahun 2022 juga naik jadi 19. Kalau menurut saya sih ini ya sedikit sih kalau menurut saya guys. Kalau yang kemarin terakhir kita apa tuh? Bahas apa? Saham apa? Itu kan 100-an guys ya untuk karyawannya. 1000-an malah ya CRSN-nya. Oke, kita langsung ke tapi CRSN katanya ada kasus guys ya. Ada kasus pemberhentian izin gitu. Tapi nanti saya coba akan dalami dulu. Jadi itu bisa jadi saya jadi nggak ambil sahamnya kalau misalnya kasusnya itu nggak selesai. Jadi kan sewaktu itu saya ngerekom CRSN ini bagus banget gitu ya, IPO-nya menarik gitu. Tapi kalau ada kasus ya jadi nggak bagus gitu. Nanti kan saya akan update di YouTube ini. Struktur telekomunikasi ini adalah kegiatan usaha dari Inet tersebut, yaitu merupakan penyediaan B2B sebagai penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi bagi lebih dari 200 penyedia layanan internet atau internet service provider ISP. Jadi ya dia itu ngelayanin para penyedia internet, guys ya, layanan infrastruktur telekomunikasi seperti itu guys ya, untuk layanan internet atau bandwidth-nya atau untuk berhubungan dari satu server ke server yang lain seperti itu guys. Nah di sini layanan kerjanya layanan pusat data terkoneksi, layanan kolonisasi ya, terus di sini ada layanan lop up lokal, terus ada pengelolaan perangkat juga guys ya. Terus ada di sini layanan jaringan
akses jaringan atau NAP guys ya. Nah di sini seperti ini guys, ini lagi masang fiber optiknya ya. Ini layanan penyedia bandwidth juga untuk internet, dan di sini guys pelanggannya. Nah ini pelanggannya termasuk Mora. Nah Mora juga termasuk pelanggan dari paket jasa sih. Paket jasanya Inet juga. Mora ini nggak tahu bagian apanya seperti itu guys. Nah terus di sini ada The Net juga ya. Terus di sini ya pelanggannya sih lumayan terkenal lah, pelanggan dari Inet ini teman-teman. Nah kebanyakan dia di Pulau Jawa dan Bali aja guys. Balinya sedikit ya, kebanyakan Pulau Jawa lah. Nah seperti itu guys ya, itu adalah kegiatan usaha dari Inet teman-teman ya, penyedia layanan B2B ya, jaringan telekomunikasi seperti itu guys, atau internet dan bandwidth. Next kita lanjut ke bagian ini guys, yaitu rasio fundamentalnya. Nah, harganya 100 sampai 101. Untuk harga bukunya 10. Ya, jadi nilai nominalnya 10, harga bukunya masih 10. Berarti masih belum terlalu berkembang karena memang ini perusahaan yang baru ya, baru 2016 atau 2017 baru berdiri gitu. Jadi belum lama, guys. Nah, jadi modalnya belum terlalu berkembang ya. Di sini harga bukunya masih 10,9. Jadi berkembang Rp1, guys. Nah, harga bukunya 9. Jadi PBV-nya itu adalah, harga bukunya 10. Jadi PBV-nya adalah 9. 9 dan 9,2. Jadi saat IPO nanti PBV-nya udah 9 kali. Wow, mau kemana? Mau jadi ke 1000. Nah, kalau ke 1000 berarti PBV-nya berapa tuh? Kalau jadi 1000 nih, misalnya arah terus sampai 1000 gitu. PBV-nya 91. Mustahil ya, mustahil. Ya paling-paling ke 50 dulu lah, nanti kalau bagus baru naik lagi. Nah untuk pairnya guys, pairnya gede banget guys, 1000. Larang pol nih terus. Jualnya larang nih, kayaknya Sinhan ini gimana gitu ya. Ini sebenarnya agak bagus guys ya. Prospek usaha dari Inet itu agak bagus karena dia berhubungan dengan masa depan seperti itu guys. Tapi dia itu keterlaluan ngasih harganya. Mahalan guys. Pairnya 1000. Oke lah, mungkin teman-teman ngira, oh ini kan baru 1 kuartal bang. Oke, kita setahun kan. Nah kita setahun, padahal saya nggak pernah sih. Biasanya saya ngitungnya per kuartal kayak hitungannya IPOT gitu ya. Kita setahun kan deh coba. 515 065 262. Nah kita setahun kan kali 4, ya kan? Kali 4 kuartal gitu ya. Nah berarti perkiraan profit ini baru perkiraan adalah sekitaran segini teman-teman. Kita paste ke sini. Just. Tuh. Pairnya aja masih 291, itu udah pakai perkiraan loh. Masih mahal teman-teman, mahal pol. Ini mahalan, kalau menurut saya sih mahalan. Dari kalau PBV 9 itu mungkin masih banyak ya saham IPO dengan PBV 9 waktu dia listing. Tapi kalau pair udah di atas 100 itu udah mahal banget teman-teman. Kalau kita lihat di sini Maha itu pairnya 35, padahal ini belum saya setahun kan loh. Ini baru 1 kuartal juga. Itu pairnya dijual 35 waktu itu ya, IPO sebelumnya. Kalau PBV 1,3 bisa dibandingin. Maha ya, kita lihat lagi apalagi ya selain itu, misalnya Halo ya. Halo kan rugi ya. Apa ya, IRSEC. Kita bandingin sama IRSEC teman-teman. Ini IRSEC guys. Nah, IRSEC itu pairnya 146. Ini belum saya setahunkan loh. Nah, kalau saya setahunkan ini mungkin lebih kecil dari 100. Gitu guys ya. Untuk PBV-nya 5,9. Jadi masih jauh lebih murah IRSEC, jauh banget lebih murah. Pairnya jauh. Ini pairnya 1000-an kalau nggak disetahunkan. Kalau disetahunkan 200. IRSEC kalau disetahunkan misalnya ini kan jadi kali 4 berarti 8. Nah, kalau disetahunkan itu pairnya cuma 45. Gitu guys ya. Nah, kita balikin lagi per kuartal aja. Betul guys ya. Nah itu untuk Inet. Untuk DER-nya memang aman, cuma 9 kali. ROE-nya kecil juga guys ya. Kita balikin lagi aja. Nah ROE-nya kecil ya, 0,7. Kalau di setahun kan jadi 2 atau 3 kali tadi. Terus untuk IPS-nya memang segini ya, 0,0. Jadi profitability-nya kurang bagus guys untuk si Inet ini. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya IPO ini sangat mahal ya. Ditambah lagi juga mungkin teman-teman bilang, oh IPO mahal, nanti mahal bisa jadi lebih mahal lagi. Nah itu balik lagi ke UE-nya.
Kalau UE-nya IF atau UE-nya KI gitu kan, nah saya mungkin percaya gitu, bisa dijual lebih mahal. UE-nya AHA, waduh. Oke, kesimpulannya saya nanti aja akan lihat dulu gimana perkembangannya teman-teman. Mau ikut apa enggaknya nanti akan saya update di YouTube ini teman-teman. Tapi kalau di awalnya sih kalau ada info yang lain yang lebih menarik, saya ngambil yang lain dulu. Oke, mungkin aja Mas Dede kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.